Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi itu taklim ba'da subuh ya, membahas kitab apa ini, Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah ya. Sekarang kita nyampe pada adabuz ziyaratul marid, yaitu adab ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, itulah keindahan Islam ya. Disunahkan bila ada orang yang sakit kita untuk menjenguknya ya, menghiburnya, memberi kabar, memberikan dukungan spirit maupun moral. Yang pertama, ala zair, adab bagi orang yang menjenguk orang yang bersakit atau orang yang jenguk orang sakit. Pertama, alla yutila al-julusu alla yutila al-julusa indal marid, itu tidak berlama-lama duduk di rumahnya orang yang sakit ya. Orang sakit lagi kepayahan atau lagi menahan sakit, maka tidak boleh kita lama-lama duduk di sampingnya orang yang sakit atau malah ngajak ngobrol atau membicarakan tentang hal-hal yang membuat orang yang sakit tadi membuat jenuh ya. Wa yakhtarul waqta munasiba, memilih waktu yang tepat ketika mau berkunjung kepada orang sakit, bukan tengah malam ya, jam 12 malam ketok-ketok pintu mengunjungi orang sakit. Nah, ini tidak sesuai ya. Wa yakhtarul waqta al munasiba li ziyaratin wa alla yashuqqa alaihi ya, memilih waktu yang tepat ketika mau mengunjungi orang sakit ya, mungkin pada subuh atau malam pada maghrib atau pada isya, supaya apa? Tidak memberatkan orang yang keluarga yang dikunjunginya ya. Supaya keluarga yang dikunjungi tidak keberatan dengan menerima kedatangan kita. Tengah malam jam 12 kita ketok-ketok, nah dia lagi tidur. Nah, ini keberatan dia dikunjunginya. Bal yuhawil idkhalus sururi alaihi ya. Dan kita berusaha keras untuk yuhawil, untuk berusaha keras menghibur atau memasukkan rasa senang kepada orang yang sakit. Namanya orang sakit kan susah ya. Menahan sakit, pedih. Nah, kita menghibur dengan apa? Dengan adanya pahala, dengan kesabarannya, dengan dihapuskannya dosa-dosa, dengan kesabarannya tadi menahan sakit, bahwa sakit itu bisa menghapus dosa-dosanya, dan dengan sabarnya tadi dia akan mendapat pahala yang melimpah ruah. Nah, akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu, dosa kecil. Nah, itu ya, tidak memasukkan rasa putus asa atau rasa malah menambah kesusahan. Itu yang orang sakit lagi sakit ya, kita datang sambil nagih hutang. Nah, itu termasuk membuat susah ya. Atau menakut-nakuti, ini ajalmu udah dekat. Nah, ini termasuk tidak sopan ya. Ajal hanya Allah yang tahu. Nah, itu kita memasukkan rasa senang ya, insya Allah sebentar lagi sembuh. Nah, temanku juga pernah sakit seperti ini ya, dia juga sembuh ya. Tidak lama insya Allah sembuh ya. Dan dianjurkan untuk minum obat-obatan, ramuan-ramuan yang alami. Yang kedua, ayyadanwa anil mariti wa yas'aluhu anil halihi wa masobihi fayaqulu lahu kaifa tajiduka kaifa kama nabi wa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ketika berkunjung kepada orang yang sakit, kita mendekatinya, mengusapnya, mengajak salaman kepada orang yang lagi sakit ya, dan menanyakan tentang kabarnya, keadaannya ya. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tajidu, bagaimana kabarmu? Nah, ini ditanyakan kepada orang yang sakit. Mendoakan dan memberi motivasi ya, memberi motivasi supaya sabar, dan itu akan sebagai suplemen ya, akan menjadikan orang yang sakit itu senang. Kalau udah senang, biasanya semangatnya akan bangkit kembali dan dia insya Allah akan segera pulih. Yang ketiga, ayyadwa lil mariti bisyifai wa rahmati wassalamati wal afiyati, yaitu mendoakan bagi orang yang sakit tadi kesembuhan, bisyifa ya,
ya itu dengan mendoakan akan kesembuhannya, ya, rahmat, mendoakan supaya dia mendapat rahmat dan keselamatan dan kesehatan. Di hadis Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah wa yad'a salasan kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk ke rumah orang yang sakit, maksudnya menjenguk orang sakit, beliau itu mendoakan, ya. Membiasakan dia mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa-apa, ya. Ini sakit sebagai bentuk pensuci, ya, sebagai pensuci dari dosa-dosa. Wa yad'a salasan, dia mendoakan 3 kali. Nah, Nabi itu kalau mendoakan membiasakan dalam hal kebaikan itu 3 kali, ya. Salam 3 kali, berdoa 3 kali, mendoakan orang sakit itu 3 kali dengan la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menjenguk orang, yaitu orang sakit.